Guys, minta pendapatnya dong. Jadi gini, aku udah nikah. Suamiku setia. Gajiku selama jadi TKW di Taiwan dikelola bener-bener sama suami. Sekarang rumahku udah bagus, sawah luas, dan udah ada mobil. Semua berkat suamiku. Tapi suamiku tuh orangnya cuek dan gak perhatian. Sekarang aku lagi deket sama seseorang yang perhatian banget, dan aku nyaman sama dia. Dia bersedia nikahin aku, tapi syaratnya aku harus cerain dulu suamiku yang sekarang. Menurut kalian gimana? Bagian kedua, kamu akan menyesal. Fitri, Pras murka, sakit hati. Dia dikhianati, lalu diusir oleh istri yang dikiranya setia. Ocehannya terhenti saat pandangannya tertuju pada mobil merah di depannya. Kendaraan roda 4 yang baru dibeli setahun lalu. Sesuai permintaan Fitri, tiba-tiba sebuah ide gila muncul. Matanya menyapu halaman, lalu melirik ke dalam rumah. Sekalian aja, aku kerjain, biar adil. Gumamnya tersenyum miring. Pras melangkah mendekat dengan tenang. Dibukanya bagasi mobil secara perlahan. Dengan hati-hati, Pras mengeluarkan dongkrak, kunci roda, dan satu set peralatan darurat. Napasnya tertahan, tapi tangannya sigap mengumpulkan semuanya. Bukan mencuri, tapi peralatan kecil itu memang dibeli olehnya. Tak perlu kunci, dia punya keahlian membuka pintu mobil saat dalam keadaan darurat. Kemudian Pras membuka pintu pengemudi sebentar. Dia meraih map tipis dari laci dashboard. Isinya salinan kwitansi servis rutin, ganti oli, biaya perawatan dari bengkel resmi. Semua atas namanya. Pras menyelipkan map itu ke dalam tas. Bukan untuk menuntut, tapi untuk berjaga. Setelah itu, Pras menutup kembali mobil tersebut dengan rapi. Terakhir, Pras menggembosi semua ban mobil. Aman, gumam Pras selesai dengan balasan gilanya. Pras kembali mengikat perlengkapan dengan kuat, sembari mengatur napasnya. Kali ini gerakannya lebih tenang, seolah beban besar di dadanya sedikit terangkat. Sebelum menyalakan motor, Pras menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Rumah yang dijaganya selama 5 tahun. Pikirannya tertuju pada Rena. Haruskah dia menculik putrinya dari Fitri? Enggak, aku gak sekejam itu. Yang penting, Rena tahu kalau aku adalah papanya. Pras menarik napas, mencoba mengontrol hati dan perasaannya. Setelah menyalakan motor, Pras pergi tanpa membuat keributan. Nahas, saat di persimpangan jalan, sesosok pria tidak melintas sembarangan. Berat, Pras refleks mengerem mendadak. Ban depan tergelincir, motor tua itu terguling, menyeret tubuh Pras ke aspal. Di saat bersamaan, pria itu juga terjatuh dan terguling beberapa kali. Siau. Pras miring jis menahan perih di siku dan lutut. Belum sempat dia bangkit sempurna, pria itu sudah berdiri lebih dulu. Wajahnya pucat, napasnya terengah, sama sekali tak peduli dengan lukanya sendiri. "Mas, tolong, mas," katanya panik. "Tolong saya." Pras menoleh, kaget dengan reaksi pria itu. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya spontan. "Majikan saya." "Mas?" Pria itu hampir menangis. Beliau masih di dalam mobil. Mobilnya mogok sudah hampir 1 jam. Umurnya sudah tua, punya riwayat sakit jantung. Saya takut terjadi apa-apa. Napas Pras seperti tertahan. Wajah cemas, panik dan ketakutan pria itu jelas terlihat sungguh-sungguh. Pras yakin dia tak sedang bercanda. "Di mana mobilnya?" tanyanya cepat. Pria itu menunjuk ke arah jalan kecil tak jauh dari persimpangan. Tanpa banyak pikir, Pras bangkit dan mengikuti langkah tergesa pria itu, meski lututnya masih terasa ngilu. Tak sampai semenit berjalan Pras terinci, matanya membelalak. Di hadapannya terparkir sebuah mobil mewah, jenis yang selama ini hanya dilihat lewat iklan atau sesekali melintas di jalan besar kota. Catnya mengkilap, badinya mewah. Jelas bukan mobil sembarangan. Pras menelan ludah. "Ini mobil majikanmu?" tanyanya, nyaris tak percaya.
Pria itu mengangguk cepat. Iya. Mas, tolong. Samohan. Pras menatap mobil itu lama. Otaknya bekerja cepat. Tatap matanya berbinar, seolah menemukan bongkahan emas di depan mata. Kalau aku bisa menyelamatkannya, imbalannya pasti gede. Judul, dibuang TKW, dinikahi Tuan Putri. Penulis, Bisi Halimah. Selengkapnya di aplikasi KBM.